إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan oleh Allah dalam majlis ilmu, majlis yang di dalamnya ada ilmu yang bisa mendatangkan rasa takut kita kepada Allah, ada ilmu yang bisa memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan di dalam majlis ini pula ada hal-hal yang bisa kita kaitkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melimpahkan taufiknya kepada kita semuanya dan memberkahi amalan kita ini menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, adalah kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Al-Zahabi yang akan kita bahas pada kajian tiap bulan pada kesempatan seperti sekarang ini, yaitu pada kajian Ahad keempat ya setiap bulannya. Dan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi ini adalah kitab yang membahas tentang berbagai macam perkara-perkara dosa besar. Apa saja dosa besar yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Di dalam kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, sering diungkapkan takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ya. Disebutkan an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju thawaballah. Engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah dalam bentuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk dari Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan engkau menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan pula dari Allah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan dosanya, takut akan siksaannya. Ini takwa. Maka membahas masalah takwa tidak bisa kita membahas masalah amalan soleh saja. Bagaimana menjadi seorang muslim yang bisa sholat dengan baik, puasa dengan baik, ya. Tidak hanya itu atau semacamnya, tetapi kita juga harus mempelajari apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk menjauhi perkara-perkara tersebut. Ya, untuk menjauhi perkara tersebut. Karena ketakwaan ada dua sisi. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Semuanya dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut kita. Tidak. Dan menurut tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun kita dilaksanakan mengharapkan pahala di sisi Allah dan takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa. Ya. Maka di sini kita mengambil satu sisi yang belum pernah dibahas. Apa itu? Membahas tentang perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Apa saja perkara yang dilarang oleh Allah. Artinya perkara yang dilarang, dia dosa. Dia maksiat, ya. Dia membawa murka Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus kita perhatikan, harus kita pahami dan harus kita jauhi. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala ketika beliau memfokuskan dirinya dalam perkara-perkara hadis, beliau menelaah tentang hadis-hadis yang dikategorikan dhaif atau palsu. Apa alasannya beliau menelaah ini dan kemudian meyakinkan kepada umat ini hadis sahih, ini hadis dhaif dan palsu. Tujuannya adalah agar umat ini betul-betul menghindarkan dirinya
Jangan sampai kepalsuan atau kelemahan hadis itu dianggap hadis yang benar. Ini parah, ya. Beliau ketika meneliti masalah ini, beliau mengatakan, aku lakukan ini sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair seorang penyair yang mengatakan, araftu syarra la lisyarri walakin litawqihi faman lam ya'rifil khaira min asyarri yaqa fihi. Aku kenali keburukan itu bukan untuk berbuat buruk, tetapi aku untuk menghindarkan diri darinya. Aku kenali keburukan itu bukan untuk berbuat buruk, tetapi untuk menghindarkan diriku darinya. Ya. Faman lam yarifil khaira min asy-syarri yaqafi. Siapa yang tidak bisa mengambil hikmah, pelajaran besar dari mengenal keburukan, dia nggak akan kenal keburukan itu, dia bisa terjerumus di dalamnya. Orang belajar tauhid wajib, tetapi juga dia wajib mempelajari apa saja perkara syirik. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindarkan diri dari perbuatan syirik. Ya. Orang mengenal masalah sunnah, ya. Tujuannya untuk menjalankan sunnah itu. Tetapi orang juga harus paham perkara bid'ah. Apa saja masalah-masalah bid'ah, ya, tujuannya adalah untuk dia menghindarkan diri darinya. Dua-duanya ibadah. Yang satu ibadah mengamalkan, yang satu ibadah meninggalkan. Ya. Maka ada baiknya, ada benarnya, ada bagusnya kita membahas kitab ini, dan mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semuanya, insyaallah ta'ala. Nah, sekarang siapa itu Al-Imam Adz-Dzahabi? Ya. Al-Imam Adz-Dzahabi adalah seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Beliau dikenal dengan nama Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman At-Turkimani Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi, yang dikenal dengan nama Adz-Dzahabi. Ya. Lahir pada tahun 673 Hijriah di kota Damaskus. Ya, di sebuah daerah yang masih masuk wilayah Damaskus. Nah, beliau dikenal dengan ulama yang tersohor dengan ilmu hadisnya, ilmu riwayatnya, ilmu sejarahnya. Ya. Bahkan beliau termasuk tokoh ulama di kota Damaskus, ya. Bahkan terkenal sampai ke Mesir, ke Syam, dan yang lainnya. Dan banyak ilmu yang diambil para ulama-ulama yang lain. Kitabnya banyak berbicara masalah rijal hadis, banyak bicara tentang masalah sejarah, ya, dan juga dalam masalah-masalah yang lainnya. Ya, Syiar A'lamin Nubala, Tarikhul Islam, semuanya banyak berkenaan dengan masalah rijal hadis. Dan Imam Adz-Dzahabi ini, ya, sering dipakai oleh ulama untuk menilai riwayat hadis yang dibawa oleh Al-Imam Al-Hakim. Kalau dikatakan hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Al-Hakim, biasanya dikatakan wa waffaqahu Adz-Dzahabi. Hadis Imam Al-Hakim ini disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Sampai seperti itu. Artinya secara keilmuan diakui beliau. Ya, diakui. Ya, meninggal di mana? Beliau meninggal pada tahun 748 Hijriah, ya. Dan meninggalkan karya yang banyak sebagaimana apa yang kita lihat ini. Akan tapi saya sebutkan pula tentang kitab Al-Kabair ini. Kitab Al-Kabair ini banyak versi. Banyak versi. Artinya banyak versi secara judul Al-Kabair, tetapi secara urutan judul itu bisa jadi antara kitab yang lain dengan kitab yang lain tidak sama. Ya, tidak sama. Tapi semua mengakui Al-Kabair miliknya Adz-Dzahabi. Dan apa yang ada pada panjenengan sama dengan yang dalam buku merah ini yang saya miliki, ya, susunannya sama. Saya punya tiga versi di rumah itu. Dan kalau dilihat, ya beda. Ya. Ya beda, bukan beda beda nggak sama sekali, enggak. Beda peletakan judul, ya. Dan sedikit bahasan di dalamnya itu yang mungkin ada berbeda sedikit.
Tapi kalau dilihat sama, tidak terlalu jauh. Kalau dilihat secara teliti, oh ini lebih banyak hadisnya daripada yang satunya lagi. Seperti itu. Dan semuanya dinisbatkan kepada Imam Adz-Dzahabi. Nah, ada pula kitab Al-Kabair, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang ulama yang menulis kitab Tauhid. Ya. Dan kita nggak bahas itu, kita bahas yang miliknya Imam Adz-Dzahabi. Baik. Lah, kembali kepada permasalahan kita. Kenapa kitab Al-Kabair ini penting untuk kita bahas? Tadi secara mukadimah kita jelaskan. Kitab Al-Kabair ini penting untuk kita bahas, ya. Tujuannya agar kita menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa itu sendiri. Banyak orang mendekatkan diri kepada Allah dalam ibadahnya, tetapi maksiatnya juga jalan, ya. Sampai ada ungkapan salat itu ibadah, nyolong pekerjaan. Ya, ini sedikit anekdot ini. Salat itu ibadah, nyolong itu pekerjaan. Dia nggak bisa, Mas. Bagaimana mungkin Anda ini ibadah kepada Allah dengan badan yang tumbuh dari hasil nyolong? Ya nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Syarat utama orang ibadah kepada Allah itu raganya harus baik. Raganya harus baik. Apa dalilnya? Dalilnya ada dalam kitab Arba'in Nawawi. Di sini dibahas, ya? Iya. Apa kata Rasulullah? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Kalau nggak salah hadis yang keberapa ini? Ke-10. Iya. Allah itu baik dan hanya akan menerima yang baik. Ya, zat Allah itu baik. Allah hanya akan menerima dari manusia bila zat mereka baik, diri mereka baik, daging tumbuh dan yang lainnya itu baik, daging halal. Ucapan Allah itu baik. Allah akan menerima dari hamba ucapan mereka yang baik. Perbuatan Allah baik, maka Allah akan hanya menerima dari hamba perbuatan yang baik. Ya. Makanya ketika seperti ini kaidah ini. Allah SWT, Rasulullah mengatakan pula, wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bil mursalin. Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana perintah Allah pada pada para rasulnya. Allah berfirman pada rasulnya, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa amalu salih. Wahai rasul, makanlah yang baik, lalu kemudian beramal soleh. Ya, Allah mendahulukan makan yang baik sebelum mereka melaksanakan amal saleh. Karena amal saleh yang didongkrak oleh raga yang baik ini akan mengangkat amal itu sendiri, termasuk doanya. Ya, sampai-sampai dalam hadis tersebut disebutkan apa? Ada orang yang dekil, musafir, ngangkat tangannya ke langit, menjerit, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi apa kata Rasulullah? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, ya. Bahkan darah daging yang tumbuh pada dirinya berasal dari sesuatu yang haram. Bagaimana mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini dia. Ya, berarti apa? Kenapa muncul pemahaman seperti itu? Salat itu ibadah, nyolong pekerjaan. Ya karena nggak paham. Ya. Karena nggak paham. Dan mudah-mudahan dari kajian ini akan muncul pelajaran besar, ya, insyaallah, yang mampu membuat kita menjadi orang yang beriman seutuhnya, bertakwa sepenuhnya, insyaallah taala. Wa anna Allah ma'al muttaqin, dan Allah itu bersama orang yang bertakwa. Lah, ini alasannya. Yang kedua, Allah mengatakan pula di dalam surah An-Nisa, ayat di dalam buku tersebut, dalam mukaddimahnya, dalam surah An-Nisa ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Dalam surah An-Nisa 31, apa kata Allah? Bila kalian menjauhi dosa-dosa besar, yaitu dosa-dosa yang kalian dilarang oleh Allah darinya. Apa balasannya dari Allah? Nukaffir ankum sayyi'atikum. Kami akan ampuni, kami akan hapuskan dosa-dosa kalian semuanya itu. Wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kami akan masukkan kalian ke dalam surga dalam keadaan terhormat, mulia. Apa kata Imam Adz-Dzahabi? Disinilah ayatnya yang mengatakan kepada kita bahwa orang yang menjauhi dosa besar itu dijamin masuk surga. Nah,
Ayat yang lain dalam surah Asy-Syura ayat 37 Allah mengatakan walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Mereka-mereka yang mulia itu yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya adalah mereka orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan menjauhi perkara-perkara yang kecil, dan bila mereka dalam keadaan murka mereka mengiringi murkanya dengan memaafkan. Ngamuk, marah dia, tapi istighfar dia. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya sudahlah, mau apa lagi? Ya, dia maafkan. Ya, ini ketika ada orang berbuat kepada dia kesalahan dan yang lainnya, dia istighfar, dia maafkan dan semacamnya. Ya, taib. Lah, di antaranya pula keistimewaan menjauhi dosa besar itu, dia memasukkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, adalah dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tentang solat 5 waktu. Keutamaan solat waktu, keutamaan solat Jumat. Yang mana keutamaan ini bila diiringi dengan meninggalkan dosa besar akan lebih memudahkan manusia itu masuk ke dalam surga Allah. Sebagai hadis Muslim, Rasul mengatakan as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati kafaratun lima bainahuma ma lam taghushal kaba'ir. Ma lam taghushal kabairu. Ya. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, artinya orang yang melaksanakan Jumat satu kepada Jumat yang lainnya, itu semuanya menjadi pelebur dosa-dosa kecil selama dosa besar itu dijauhi. Kalau dosa kecil sulit manusia untuk menjauhinya, pasti kena. Tetapi Allah dengan rahmat dan rahimnya menjadikan salat itu pelunturnya, menjadikan Jumat itu pelunturnya, ya. Dan dosa besar itu harus mau tidak mau manusia meninggalkannya. Tidak ada tawaran dari Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, enggak. Jauhi itu. Jauhi itu. Maka dengan Anda menjauhi itu, yang kecil-kecil rontok. Walaupun sebenarnya dosa kecil itu tidak boleh diremehkan. Karena meremehkan dosa kecil akan mengantarkan manusia ke dalam dosa besar. Ya. Kata para ulama, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan kalian remehkan dosa kecil, karena gunung itu dari kerikil. Jangan kalian remehkan dosa kecil, karena gunung itu dari kerikil. Keseringan manusia melaksanakan dosa kecil, ya, tanpa dia sadari dan tanpa dia pedulikan, itu akan mengeraskan hati sehingga menginjak perkara dosa besar yang sulit untuk dihindari. Ya. Nah, perbedaannya apa antara dosa kecil dengan dosa besar? Ya. Persamaannya sama-sama diingkari oleh Allah Ta'ala. Sama-sama diingkari. Tetapi dosa besar itu, dia memiliki dampak dari akibat perbuatan itu. Baik dampak di dunia maupun dampak di akhirat. Apa dampaknya di dunia? Adanya hukum Allah yang ditegakkan terhadap pelaku dosa tersebut. Contoh, pelaku zina dirajam. Ya, zina dosa besar. Pencuri dipotong tangannya, mencuri dosa besar. Ya. Begitu. Minum khamar dicambuk. Dicambuk sampai 80 kali. Minum khamar dosa besar. Ini ternyata hukuman yang terjadi di dunia tidak melontorkan hukuman yang ada di akhirat. Di dunia dia kena hukuman, di akhirat juga ada siksaan yang menunggu. Nah, ini loh. Makanya
Orang pelaku dosa besar tidak hanya cukup dibalas di dunia. Kalau ketika dia dibalas di dunia ini, dia tidak taubat atas perbuatannya, masih membanggakan perbuatannya, maka dosa itu akan tetap bercokol di akhirat nanti. Dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bila haknya orang lain itu tidak dikembalikan kepada orang lain tersebut, maka dosa ini akan tetap terbawa sampai akhirat. Ya. Makanya berat ini masalah dosa besar ini. Berat. Tidak bisa digampangkan. Ya. Taubatnya memiliki aturan. Tidak sekedar istighfar sebagaimana dosa kecil. Tidak hanya dengan wudu yang bisa melunturkan dosa kecil, atau salat yang bisa melunturkan dosa kecil, atau langkah kaki kanan yang bisa melunturkan derajat kaki kiri melunturkan dosa kecil. Dia perlu perlakuan khusus. Dia perlu penanganan khusus sehingga kita betul-betul terhindar darinya. Kalaupun terjerumus, ada upaya benar yang bisa kita lakukan untuk menghapuskan dosa besar tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya, ya, tentang dosa besar ini. Kata Rasulullah SAW, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian apa? 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara yang membinasakan itu dosa besar. Dan sebenarnya 7 perkara ini bukan merupakan batasan yang diungkapkan oleh Rasulullah, enggak ada yang lainnya, enggak. Tapi Rasulullah menyebutkan 7 ini yang terbesar. Yang lainnya besar juga, tapi 7 perkara ini yang terbesar dan yang paling banyak menenggelamkan. Ya. Di warning sebelumnya oleh Rasulullah SAW. Apa 7 perkara yang binasakan itu? Kata Rasulullah SAW, asyirku, syirik. Orang mati bawa syirik, maka dosanya tidak akan diampuni. Maka syirik itu membuat dia kekal di dalam neraka. Tidak diampuni, kekal lagi dalam neraka. Yang kedua, sihir. Banyak orang melakukan perbuatan sihir. Sihir ini adalah bawaan dari syirik itu sendiri. Sihir ini. Orang melakukan sihir itu bersyirik kepada Allah SWT. Dan ini pun membinasakan. Wa qatlun nafsi. Membunuh jiwa. Ya. Wa aklu mal yatim, makan harta anak yatim. Wa aklu riba, makan riba. Wa tawali yawmaz zahfi. Ya. Dan berpaling di hari apa? Berpaling dari yang di pertempuran yang sedang kecamuk, berpaling, mengendurkan semangat. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, atau menuduh wanita-wanita baik sebagai wanita yang cabul. Na'udzubillah min dzalik. Ini perkara yang membinasakan, yang dosanya tidak akan mudah dihilangkan oleh Allah dari seorang. Ya, hati-hati. Dan banyak manusia gampang dengan latah ngomong, yang omongannya itu lebih banyak masuk dalam 7 perkara itu. Nas'alullah sallallahu alaihi rabbil alamin. Taib. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang masuk pada dosa besar yang pertama. Saya mau tanya dulu, saya sampai jam berapa ini? Hah? Tuh, jangan terserah. Ini sampai dur, ya aku sing kelepek-kelepek. Bismillah. Ada pertanyaan ya? Kajiannya berapa menit? 1,5 jam. Mudah-mudahan gak bosen ya. Siap, bismillah. Baik. Yang pertama, al-isyraku billah, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Inilah dia dosa besar yang pertama dan yang terbesar di antara dosa-dosa yang terbesar yang lainnya. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan dosa ini.
Ya. Kalau dosa besar yang lainnya itu tergambar dalam bentuk mungkar, dosa syirik ini belum tentu tergambar sebagai bentuk kemungkaran. Orang minum khamr, sepakat, mungkar itu. Orang berjudi, sepakat, mungkar itu. Orang mencuri, sepakat, mungkar itu. Ya, tapi perbuatan syirik ini perbuatan mungkar, tapi banyak orang-orang yang belum memahaminya kalau itu mungkar. Bahkan dia bisa terkesingkan, terbungkus dalam bentuk seakan-akan ibadah. Makanya untuk mengetahui masalah syirik ini, pahami perkara tauhid. Kalau gitu ngajinya nggak hanya sekarang, Ustaz. Ya nggak hanya ini. Ngaji juga ngaji perkara tauhid. Ada juga di sini. Oh, lengkap, Masya Allah. Nggak perlu cari menu keluar. Ya. Pahami itu masalah tauhid. Dan banyak di antara kaum muslimin tidak paham tentang tauhidnya. Pokoknya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan dalam arti apa? Pencipta. Keliru. Tuhan di sini Tuhan yang disembah. Allah sebagai pencipta langit dan bumi itu nggak ada perselisihan antara Rasulullah dengan orang-orang Quraisy, nggak ada perselisihan. Banyak dalam Quran, dalam surat Yunus ayat 31, dalam surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89, semuanya menunjukkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan keyakinan orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka meyakini Allah pencipta, pengatur alam semesta dan penguasanya. Mau bukti? Buktinya adalah di kalangan mereka banyak yang menisbatkan diri kepada Allah. Contohnya salah satunya nama bapaknya Rasulullah siapa? Abdullah. Apa artinya? Hambanya Allah. Jadi mereka mengenal itu Allah Ta'ala. Ya, mengenal Allah dan beribadah kepada Allah. Labbaiknya labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku beri panggilanmu. Ya Allah, aku beri panggilanmu. Labbaik la syarika lak illa syarikun huwa lak. Ada tambahan illa syarikun huwa lak. Mereka mengakukan Allah. Lah masalahnya pelajaran agama yang dipaparkan pada kita semuanya ini sampai kita lulus perguruan tinggi nggak pernah membahas seperti ini. Ya seakan-akan Rasulullah diutus kepada kaum pemuja berhala, tidak mengenal Allah. Keliru. Ini pembiasan secara yang fatal. Pembeloan secara yang fatal. Ya, fatal sekali. Sehingga kita kaum muslimin apa? Muslim tapi musyrik. Contohnya apa? Muslim pergi ke dukun. Muslim percaya tahayul. Muslim wetonan. Ya, wetonan enggak? Banyak. Cak, kok dino Rebo sih? Kok enggak waktu ini uang prai ngono, Sabtu malam Minggu ngono kan enak ya. Hitung-hitungannya tepak Rebo. Waduh. Nek Minggu matek kok iku. Ya. Ono maneh nek Minggu kok salah siji ni ono mate disi. Yo jelas. Nek mate bareng kecelakaan. Nek mati disi jelas, coba lihat sekarang. Kan mesti suami istri mati disi. Pasti mati disi. Entah bojone sing lanang sing mati disi atau sing lanang. Ya, aneh-aneh aja kita ini. Ini kenapa terjadi? Karena kita nggak mengenal masalah tauhid. Ya. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Tetapi la ilaha illallah yang bagaimana? Ini perlu ilmu juga. Belajar lagi. Dia sekedar pikiran la ilaha illallah. Enggak.
Sebenting la ilaha illallah tapi cincin jimat nyaket nang awake. Apa cak iki ge dibaca gak mempan. Ya cak percuma cak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling mulia orangnya. Yo perang yo kena tombak, kena panah. Rasulullah itu. Sahabat-sahabatnya yang lainnya begitu juga. Jangan pecundang lah. Mereka itu berjihad ingin mati kok kita malah takut mati. Gawa-gawa apa itu? Ilmu kebal. Ya keliru. Ya. Dan dibanggakan lagi. Ya akhirnya apa? Muncul ketergantungan kepada selain Allah. Maju. Ayo kon. Awak kira mati. Ya. Karena punya ilmu sakti. Ini sudah mengikis tauhid. Orang meminta untuk diruqyah saja, itu sudah mengikis tauhidnya. Walaupun tidak sampai salah, tapi mengurangi keutamaannya sehingga nggak bisa masuk surga tanpa hisab. Minta diruqyah loh ini. Makanya hukum asalnya ruqyah itu meruqyah sendiri. Jangan mengandalkan orang lain. Makanya muncul zikir-zikir pagi dan petang. Kecuali kalau ada yang menawarkan, silakan. Tak ruqyah ya, monggo. Karena akhirnya dia adalah orang yang ingin membantu. Silakan. Ya. Taib. Kata lihat, apa itu syirik? Ya. Asyirku billah, syirik kepada Allah, huwa an yaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yaitu menjadikan bagi Allah adanya sekutu, padahal dia adalah pencipta Anda. Wa ta'budu ma'ahu ghairahu, dan termasuk syirik pula adalah Anda menyembah bersama Allah, artinya Anda menyembah Allah, bersama dengan itu Anda menyembah selainnya. Seperti pepohonan, ya, atau manusia, atau matahari, atau bulan, atau Anda menyembah sosok nabi atau syekh yang dikultuskan, atau Anda menyembah jin, atau bintang, atau raja, atau yang lainnya. Pertanyaannya adalah, mana mungkin ada orang-orang menyembah itu semuanya? Apa ya? Gak mungkin lah. Masa orang nyembah jin, ya, nyembah batu, nyembah apa namanya, pohon, nyembah manusia, menjawab tadi, dan yang lainnya. Kalau yang Anda maksudkan nyembah dalam arti sujud, rukuk, mungkin tidak. Ya. Jarang orang-orang, atau bahkan mungkin hampir tidak ada orang-orang yang rukuk atau sujud kepada manusia. Katakanlah seperti itu. Kita masih berhusnudzon. Akan tetapi ada amalan-amalan hati yang ternyata walaupun tidak diikutkan dengan perbuatan tunduk, perbuatan sujud, ruku, tapi amalan hati ini menjurus ke dalam perbuatan syirik besar itu sendiri. Apa itu? Adanya ketergantungan kepada selain Allah. Anta tawassul, ya, atau semacamnya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita belajar kitab Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah di dalam masalah tauhid, atau kita mempelajari masalah tauhid. Dibahas di situ tentang potret kehidupan masyarakat jahiliyah. Bahwasanya masyarakat jahiliyah itu masyarakat yang mengenal Allah, beriman kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, yakin kepada Allah. Tetapi mereka selain itu adalah masyarakat yang juga mengenal namanya politeisme. Masyarakat yang memiliki keyakinan banyak sosok yang diagungkan selain Allah. Dan mereka mendekatkan diri kepada sosok-sosok tersebut. Entah dengan cara berkurban, entah dengan cara berdoa, entah dengan cara menggantungkan harapan, dan semacamnya. Termasuk yang dilakukan adalah mereka menggantungkan pedang pada pepohonan-pepohonan yang dinamakan Zatu'an Anwar. Nek bahasa kita secara gampangnya, pohon yang dikategorikan bisa memberkahi senjata
perang atau pohon sakti lah seperti itu. Ya. Ini berarti ada orang yang menyembah apa? Pepohonan. Bentuk penyembahannya adalah apa? Dia mengagungkan pepohonan tersebut dan dia menggantungkan harapannya darinya. Ada pula orang yang menyembah bebatuan. Bebatuan itu bisa berbentuk patung yang dipahat dari batu, dan itu yang banyak terjadi. Atau bebatuan yang ya akik dan yang lainnya banyak. Yang sebenarnya makna dari bebatuan itu adalah dia, orang yang menyembah itu atau orang yang menyembah batu tersebut, dia mengagungkan bebatuan tersebut. Entah berangkat dari berbagai macam ekspresi. Salah satunya bebatuan yang muncul dari replika seorang yang soleh. Ini zaman kita banyak, ya, Joko Dolok, terutama lagi kalau mau masuk Malang itu. Ada teman gede mau masuk Malang itu. Patung apa itu? Kiri jalan, betul. Nah, karo aku. Jenengnya lupa. Tapi yang jelas itulah yang nampak. Ya. Atau bebatuan dalam bentuk, maaf ini, makam, cincingnya. Di zaman Rasulullah ada. Ya, Lata itu adalah orang yang soleh. Orang soleh dan dia amal solehnya selalu membuat bekal makanan dari roti untuk orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Mereka melewati tempatnya Lata menyuguhkan makanan itu untuk mereka. Dan orang-orang yang berkiprah untuk menjamu tamu Allah itu punya kelebihan tersendiri. Punya nama tersendiri, punya kedudukan tersendiri. Makanya mereka betul-betul giat untuk menyediakan itu semuanya. Karena ini adalah kehormatan. Walaupun dari biaya mereka sendiri. Ini kehormatan ini. Ya. Itu. Mati Lata ini. Orang-orang kehilangan, setiap kesana gak mendapatkan apa-apa. Akhirnya mereka pun mengenang jasanya dan mereka mengkeramatkan kuburannya, bahkan membuat patungnya. Lambat laun akhirnya apa? Setiap orang yang datang ke Mekah untuk haji atau umroh, mereka melewati tempatnya Lata, mereka keliling tawaf di kuburnya. Mereka menyembah patungnya. Ini. Ya, banyak. Ada menyembah matahari. Ya. Ada menyembah bulan, macam-macam. Baik. Lah, ada pula menyembah jin. Menyembah jin. Dan biasanya munculnya begini, jin itu. Penyembahan jin itu. Kebiasaan mereka, orang-orang jahiliyah, itu sama dengan orang sekarang. Kalau melewati tempat yang dikira di situ tempat angker, Mbah, kulon nuwun, Mbah. Padahal enggak ono uangnya. Siapa yang dimaksud? Penunggu tempat tersebut. Mbah niki kula nuwun, ojo ganggu, ya. Ngapain? Kita manusia itu khalifah di muka bumi ini. Semuanya tunduk, semuanya di bawah derajat kita. Ya, semua di bawah derajat manusia. Maka dari itu syariat Allah kepada manusia menjadikan manusia tidak perlu dan tidak berat tunduk kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tunduknya hanya kepada Allah. Nah, karena banyaknya penyimpangan, akhirnya berubahlah tata nilai itu, dan itu kemudian diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Jin. Pengakuan jin tentang fenomena perbuatan manusia kepada mereka. Wa annahu, kalau nggak salah ayat ke-5 atau ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin
fazaduhum rahaqa. Di antara manusia itu, kata jin ini, ketika mereka sudah masuk Islam, ngaku, di antara manusia itu ada orang-orang yang meminta perlindungan kepada sekelompok jin. Sehingga jin-jin itu semakin menambah takut manusia kepadanya. Karena perbuatan manusia yang semakin membuat jin ini semakin besar. Ini, ya, akhirnya jadilah penyembahan kepada jin itu dan semacamnya. Bentuknya macam-macam. Intinya adalah bagaimana caranya manusia itu punya ketergantungan kepada selain Allah. Punya keyakinan kepada selain Allah. Ya. Memohon kepada selain Allah. Nah, ini. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mentolerir dosa ini. Tidak akan pernah mentolerir dosa ini. Setiap orang yang mati kepada Allah, mati di dunianya, lalu dia membawa dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya dia menyembah selain Allah, maka dia akan membawa dosa tersebut sampai mati dan dia akan kekal di dalam neraka karena dosa tersebut. Andai kata dia punya amalan sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya banyak, hancur semuanya itu. Ya. Hancurnya bagaimana? Hancur karena Allah nggak akan mengampuni dosa perbuatan syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Az-Zumar pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Wahai Muhammad, sungguh telah kami wahyukan kepada nabi-nabi sebelummu sebagaimana wahyu kami kepada dirimu. Ya. Apa itu? Bila engkau berbuat syirik, maka seluruh amalanmu akan hancur. La yahbatanna amaluk. Ya. Ini ada dalam surah Az-Zumar ayat 65. Nah. Lah. Maka dari itu, ayat-ayat yang semana seperti ini banyak terjadi. Banyak muncul di dalam Al-Quran Al-Karim. Salah satunya dalam surat An-Nisa 48. Juga ada dalam surat An-Nisa ayat 116. Ayatnya hampir sama. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa perbuatan syirik kepadanya. Namun Allah masih berkenan untuk mengampuni dosa selain dosa syirik kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka pantang seorang muslim di dalam imannya kepada Allah bercampur dengan kesyirikan. Pantang. Ya. Tidak boleh. Apapun bentuknya, tidak boleh. Ya, ada orang menawarkan, "Mbak, gawe yo iki lho, Mbak, selamat sampean." Apa yuk? Yuk. Iki jimat teko mbahku. Ndak yuk. Loh, leres loh, Mbak. Ndak syirik gitu. Nah, gitu. Harus seperti itu. Ya. Atau mungkin ada keluarga yang menawarkan, yuk, apa? Anakmu jereye jodone, calon jodone iki ya, iya. Tak hitung-hitung. Nek kepengin jadian kudu ngene yuk. Apa? Tak hitung-hitung kok ngono, nek gak ngono celok. Ndak. Kenapa? Syirik. Rezeki itu Allah yang ngatur. Ketika setiap anak itu umur berapa? 4 bulan dalam perut, wis dicatat rezekinya. Ya, rezekinya wis dicatat. Tidak karena wetona, tidak karena apa, enggak. Sudah ada catatannya. Tinggal kita menjemput itu semuanya dengan ikhtiar yang syar'i. Ini. Ya. Tidak diampuni dosanya. Lah kalau dosa itu tidak diampuni, artinya orang itu membawa
berbagai macam kekotoran, apakah tempatnya di dalam surga? Enggak. Tidak mungkin. Ya. Wong sebiji sawi sombong aja nggak mau surga kok. Sebiji sawi sombong yang ada pada diri seorang itu nggak akan memasukkan mereka dalam surga kok. Nggak akan kok. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah 72, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan bagi dia surga dan tempatnya di neraka. Nah, ini ayat ada permulaannya. Ayat ini ada permulaannya. Yang permulaannya itu pantas untuk kita lihat. Di saat-saat sekarang ini lagi ngetren yang namanya Selamat Natal, ya. Selamat Natal. Nah, ini. Padahal ucapan tersebut ucapan mungkar. Ya. Ucapan tersebut ucapan mungkar. Sampai dikatakan hampir-hampir langit itu runtuh, bumi terbelah, gunung itu meledos. Gara-gara omongannya mengatakan anda aulir rahmani walada. Anda lihat dalam surat Maryam, ya. Kalau tidak salah ayatnya 88 ke atas. Ya. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Ya. Allah taala punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda, kata Allah, sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Apa dampak kemungkaran yang ada itu? Takadu samawati tafattarna. Hampir-hampir yang langit itu roboh, pecah, menimpa bumi. Wa tashaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Bumi pun pecah, langit pun runtuh. Ya. Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka mengatakan Allah itu punya anak. Coba. Allah punya anak. Saya mau tanya ini. Ilustrasi ya. Kira-kira kalau ada orang ini sudah punya keluarga misalkan, atau sudah orang ini nggak punya keluarga, jomblo. Ada orang datang, "Cak, iki lo anakmu." Atau mungkin akhwat, belum nikah. "Jeng, iki lo anakmu." Kira-kira sikap kita gimana? Loh, saya mau tanya, kira-kira sikap kita gimana? Ngamuk, Pak. Dikira ngapunten zina dan macam-macam. Wah, geger. Dipaksakan pokoknya anakmu, geger. Sak kampung ngerti, iki anakmu. Kira-kira tambah geger enggak? Tambah geger. Ya. Betul enggak? Lah bagaimana kalau peristiwa ini disematkan kepada Allah? Yo geger alam semesta. Nek iki mau kampung gegere iso geger nohok kita. Kalau alam semesta nggak mungkin menohok Allah Ta'ala. Tentunya mereka menohok orang yang mengatakan Allah punya anak. Atau orang yang mengatakan selamat atas kelahiran Tuhan anak. Murka Allah ini. Ini kesyirikan. Makanya Allah katakan, laqad kafara alladhina qalu innallaha wal masih. Sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa. Ayat-ayat sebelumnya seperti ayat 17 dan ayat-ayat yang lainnya dalam surah Al-Maidah ini ada mengatakan laqad kafara alladhina qalu innallaha salisu salasa.
Tunggu telah kufur orang yang mengatakan Allah itu salah satu oknum Tuhan yang dipertuhankan. Kufur. Ya. Padahal maaf, bendino kulhu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kulhu, coba Allah itu esa. Ya esakan, jangan buat tiga. Allahus samad, Allah sempurna. Ya sempurna, karena kesempurnaan Allah itu diantaranya Allah ahad. Allah enggak butuh pasangan hidup. Allah enggak butuh kepada keturunan. Allah enggak butuh kepada sosok ayah yang Allah kemudian yang Allah kemudian butuh perlindungannya. Enggak. Dan terakhir Allah katakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama setara dengan Allah. Tidak boleh kita menyamakan sesuatu dengan Allah. Dan tidak ada yang sama setara dengan Allah. Berarti tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Allah enggak butuh. Tapi apa yang terjadi? Banyak di antara kaum muslimin yang tidak paham masalah ini, bahkan meremehkan masalah ini, dan mereka terjerumus dalam perbuatan syirik. Kafir kata Allah Ta'ala. Ya, nggak gampang-gampang para jemaah. Ya, hati-hati kesyirikan ini. Dosa syirik itu paling dicintai oleh iblis daripada dosa-dosa yang lainnya. Orang kalau sudah membawa satu dosa syirik, orang kalau sudah membawa satu dosa syirik dalam hidupnya, satu kejadian dosa syirik, dia nggak minta ampun kepada Allah, dia nggak bertobat dari itu, dia lupa, iblis sudah mendapatkan teman. Ya, iblis sudah mendapatkan teman. Biarkan orang ini sholat dengan baik, biarkan orang ini puasa dengan baik, biarkan orang yang bersedekah dengan baik, biarkan dia dalam kebaikannya. Ya, yang penting sudah ada satu catatan dalam kehidupan orang ini, dia terjerumus dalam perbuatan syirik, dia lupa. Hancur itu amalan gara-gara dosa syirik tadi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana alam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari perbuatan syirik kepadamu, ya Allah. Jangan sampai aku berbuat, ya Allah. Lindungi aku, ya Allah, dari itu. Dan aku tahu kalau itu syirik. Lindungi aku, ya Allah. Karena banyak orang tahu itu syirik, mereka nggak mampu. Akhirnya terjerumus. Dan Rasulullah SAW doa juga, wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku mohon ampunan kepadamu, ya Allah, atas perbuatan syirik yang aku lakukan, aku nggak tahu kalau itu syirik. Doa ini wajib kita miliki para jamaah. Kadang-kadang omongan kita ini nyerempet dalam perbuatan syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ya. Dan yang jelas syirik itu kezaliman yang sangat besar. Kezaliman yang sangat besar. Dan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-An'am ayat 82 mengatakan, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, dengan kezaliman, maksudnya kesyirikan. Yang dimaksud di sini kezaliman yang terbesar, yaitu kesyirikan. Karena Allah mengatakan inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kezaliman terbesar. Ya. Nah, dalam surat Al-An'am ayat 82, Allah mengatakan, dan orang-orang yang beriman serta tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Lihat kalimat ini. Yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Kata Allah, ulaika lahumul amnu. Orang itu mendapatkan jaminan keamanan dari Allah. Dijamin oleh Allah Ta'ala keamanan orang ini. Keamanan dirinya di dunia, keamanan dirinya di akhirat, dijamin. Bahkan keamanan keluarganya pun dijamin. Orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah mulia. Mulia pula keturunannya. Ya. Karena ketakwaan seorang kepada Allah membawa berkah perlindungan Allah kepada
anak keturunannya. Ya. Syaratnya satu, jangan syirik. Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka di sini catatannya adalah kalau kita ingin menjadi orang yang mendapat petunjuk atau ingin tahu siapa sih orang yang mendapat petunjuk dalam hidupnya dari Allah, jawabannya adalah orang yang beriman dan tidak berbuat syirik. Ya. Dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk plus ada jaminan keamanan. Jangan tanya keamanan di akhirat, pasti ada keselamatan dari api neraka. Keamanan dunia pun enak. Orang berbuat tauhid tidak terjerumus dalam perbuatan syirik, itu enak hidupnya. Orang berbuat tauhid atau imannya adalah tauhid, tidak akan pernah menggantungkan kepada selain Allah. Maka setiap saat dia bersama Allah, berdoa kepada Allah langsung. Tidak diganggu dengan yang namanya syarat ini, syarat itu. Tidak akan diganggu. Waktu ini, waktu itu. Tempat ini, tempat itu. Tidak. Di rumahnya, kapanpun, dimanapun dia berada, dia bisa langsung kontak dengan Allah Ta'ala. Sampai-sampai Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepada Muhammad tentang diriku, katakan aku ini dekat. Katakan aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan setiap permohonan doa orang yang berdoa kepadaku. Syaratnya falyastajibu li wal yu'minu bi. Dalam mereka beriman, menjawab seruanku, mengikuti tuntunanku, beriman kepadaku. Jangan syirik. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapat petunjuk. Allah dekat dengan hambanya. Maka buat apa pakai perantara ini kalau itu? Saya mau ndonga ae saya keliling wali. Iya. Mau ndonga saya keliling tur kono, tur kini. Ndonga dari omah. Allah dekat dengan kita. Di dalam surat Qaf, Anda lihat di dalam surat Qaf itu, ya, Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada hamba kami daripada urat leher yang ada di urat nadi yang ada di lehernya. Ya, kami dekat dengan hamba. Coba. Salah satu contoh bentuk dekatnya Allah dengan hamba. Contoh. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam akan menyembelih Ismail. Ismail sudah dalam pembaringannya. Ismail dalam keadaan terikat. Ismail dalam keadaan pasrah. Ini pedang sudah dihunus, diayunkan. Sudah hampir menyembelih. Sudah. Ketika sampai nyentuh leher ini, Allah katakan, ayya Ibrahim. Allah tahan tangannya Ibrahim. Hei Ibrahim, jangan. An-saddaqta ar-ru'ya. Engkau telah membenarkan mimpimu. Ya, ganti anakmu dengan apa? Dengan kambing ini. Itu padahal sudah keras. Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hamba. Wis nek hitungan manusia mate wis, mate wis. Nek bahasane wong angel wis, angel. Ya. Bagi Allah enggak ada yang angel kok. Enggak ada yang angel. Bagi Allah itu enggak ada yang angel. Semuanya pasti dan tidak mustahil. Kisah itu tadi. Kisah yang kedua. Kalau bagi Allah enggak ada yang angel. Kisah ketika Bilqis mau berkunjung ke istananya Sulaiman. Wah ini dia datang sendiri, bukanlah pakai delegasi. Ini ratu harus ditundukkan dengan kekuatan dan kemewahan. Nabi Sulaiman mengatakan kepada orang-orangnya, siapa yang bisa memindahkan singgasananya dia di istananya sana,
ke samping singgasanaku ini. Ini saya ngomong lagi. Jin Ifrit saat itu kalah sama Nabi Sulaiman, beriman. Ya. Dia mengatakan, aku bisa memindahkannya sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Oh. Dah. Dibantah oleh satu orang hamba di kalangan manusia. Aku bisa memindahkannya sebelum kau kedipkan matamu. Saat itu langsung ada. Oh no. Tahu maksudnya? Ini kisah ada dalam surah An-Naml. Ada kalau mau lihat kisahnya Nabi Sulaiman dengan Bilqis, ada dalam surah An-Naml ayat 18 sampai 44. Kisah yang kalau kita baca, wah pelajarannya banyak di situ. Lah, kata para ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, hamba ini ketika ngomong seperti itu, saat itu dia berdoa, dan saat itu pula Allah mengabulkan doanya. Allah ngirim malaikat dengan kecepatan yang luar biasa, memindahkan singgasananya Bilqis dari istananya ke samping singgasananya Nabi Sulaiman di istana Nabi Sulaiman. Itu berapa detik itu, Pak? Hah? Waduh. Yo sak super-super. Di antara nikmat Allah yang Allah cabut pada kita adalah nikmat dari kita adalah nikmat yang terjadi pada zamannya Nabi Sulaiman. Nikmat yang ada pada saat itu sampai saat sekarang ini belum ada yang bisa menandingi. Membangun istana dari kaca dengan lantainya kaca, kemudian ada aliran sungai di bawah-bawahnya dalam waktu sekejap. Belum ada. Ya. Ilmu saat itu demikian tinggi, tapi Allah matikan mereka semuanya dan ilmu itu hilang, manusia kembali dari zero. Manusia kembali dari awal. Dan muncullah yang sekarang ini. Dan bisa jadi ini pun diambil oleh Allah Ta'ala. Orang-orang yang ahli itu matikan. Kembali manusia dari dari nol lagi. Dan seterusnya seperti itu. Intinya di sini, tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Maka jangan pernah kita kemudian memiliki ini pesimis kepada Allah Ta'ala. Jangan. Ya, jangan. Inna Allah ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah bersama orang yang bertakwa dan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Maka pantang seorang muslim itu berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Waduh cak, iki lagi sepi cak. Golek nanti nang Gunung Kawi. Apa? Hah? Golek panglarisan. Syirik cak. Syirik. Dari uang tutup tokoku tutup terus, padahal aku buka. Terus piye? Ya. Ya ojo ana sing anu iki. Aku tak golek sing lebih gede maneh. Syirik cak. Terus piye? Ya buka baca bismillah. Buka baca kursi. Buka doa di situ, doa yang menghilangkan semuanya itu. Yang menangkal semuanya itu. Minta kepada rezeki. Ya. Bukankah Anda membaca walam yakul lahu kufuwan ahad? Tidak ada yang sama setara dengan Allah. Berarti apa? Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah SWT. Lho terus yang wingi-wingi, memang wingi-wingi rezekimu gak ono, bukan gak ono, ya sakmono. Bisa jadi setelah ini Allah buka rezekinya lagi. Rezeki itu di langit, bukan di tanah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu rezeki kalian dan apa yang Allah janjikan untuk kalian. Minta kepada Allah Ta'ala. Bisa jadi kita ini kurang sujud. Bisa jadi kita ini kurang mengangkat tangan kepada Allah Ta'ala. Dan di antara bentuk doa yang mencerminkan tauhid seorang kepada Allah apa? Allahumma kfini bihalalikan haramik wa aghnini bifadlika man siwak. Doa ini luar biasa. Ya, doa ini luar biasa. Saya sendiri sebagai yang betul-betul menjalankan doa ini. Ya. Benar. Doa ini luar biasa. Doa Rasulullah SAW. Allahumma kfini bihalalikan haramik. Ya Allah, cukupilah aku dengan yang halal, sehingga aku terhindar dari yang haram.
Wa aghnini bifadlika man siwak. Kayakan aku ya Allah dengan karuniamu, sehingga aku nggak butuh kepada orang-orang selain dirimu. Seperti itu. Ini harus kita minta pada jemaah. Dan ini pun yang diucapkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya. Baik. Nah, sekali lagi, hati-hati dengan syirik. Syirik ini sekali lagi dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa yang terbesar kepada Allah adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Ala unabbiukum bi akbar kabair?" Maukah kalian aku tunjukkan tentang dosa besar yang terbesar? Pertama yang disebut oleh Rasulullah, al-isyraku billah, perbuatan syirik kepada Allah. Nah, makanya pelajari tentang apa itu perkara-perkara yang syirik itu. Pahami kitab tauhid itu. Kesyirikan itu bisa dalam bentuk kesyirikan hati, bisa muncul dari lisan, bisa muncul dari perbuatan kita kepada Allah. Contoh ya, kesyirikan walaupun ini khilaf, ada yang mengatakan syirik besar atau yang kecil. Katakan syirik kecil. Tapi yang jelas syirik tetap syirik. Ketika Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Ini 22 ya. Berbunyi di akhir ayat tersebut, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Jangan kalian jadikan untuk Allah sekutu, tandingan, padahal kalian tahu Allah tidak butuh persekutuan. Allah enggak butuh perbuatan syirik. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, tahukah kalian apa itu andad? Tahukah kalian apa itu andad? Ya. Al-andad adalah syirku, perbuatan syirik. Yang Allah katakan jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan, artinya jangan kalian berbuat syirik kepada Allah. Sedangkan kalian tahu Allah enggak butuh pada kesyirikan. Tahukah kalian itu apa itu yang dimaksud? Dia adalah perbuatan syirik yang mana kesyirikannya akhfa min dzabibin namli ala safatin sauda fi dhulmatil lail. Dia adalah perbuatan syirik yang mana keadaan kesyirikannya lebih samar daripada semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Wes ireng nang watu ireng bengi maneh. Ojo bengi, awan gak ketok. Semut ireng nang watu ireng. Bengi bisa. Lah, kesyirikan itu katanya beliau ya, lebih samar dari semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Berarti apa? Lebih parah lagi keadaannya, lebih sulit lagi untuk diidentifikasi. Kita merasa seakan-akan gak ada dosa syirik, tapi ada dalam keseharian kita. Akhirnya kata beliau lagi apa? Wa iyyaka an taqul, dan kesyirikan itu seperti ucapan kalian, wallahi ya fulan wa hayatika wa hayati. Demi Allah hai fulan, dan demi hidupmu serta demi hidupku. Dia sumpah menyebut nama Allah, tapi juga sumpah menyebut nama selain Allah. Ini syirik. Ya. Dan ucapan kalian lagi, laulal kulaibatu la dakhala baitana nusus. Kalau bukan karena suara anjing menggonggong ini, rumah kita habis disetri maling. Kalau bukan anjing. Anda menisbatkan keselamatan kepada anjing. Ini syirik. Ya. Masya Allah wa syi'ta. Ini semuanya karena Allah dan dirimu. Oh. Ya. Nek bahasa kita, untung ono awakmu. Untung ada saya. Kan gitu. Ini syirik. Hati-hati. Nisbatkan semuanya kepada Allah. Ini semua Allah yang mengatur. Ini semua yang Allah yang membuatnya. Walaupun Allah membuatnya dengan perantara. Tapi perantara itu gak akan mungkin bisa tanpa pertolongan Allah. Lah makanya cara ngomongnya orang yang bertauhid dengan cara omongnya orang yang kurang bertauhid ini beda. Ya, beda. Orang yang bertauhid ngomongnya diatur. Jangan sampai omongan ini keteledor, dia nggak menyangka ternyata justru memasukkan dia ke dalam
neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bisa maaf, silakan kalau ada pertanyaan. Satu lembar wakil. Mudah-mudahan gak ada lembar yang lain. Bismillah, afwan. Ustadz, bila dosa besar dan berupaya bertobat dan tawadhu, apakah Allah menerima tobat hambanya yang berlumuran dosa? Baik, ini dulu. Dosa besar tidak bisa hilang kecuali dengan 3 langkah. Ya, 3 langkah. Sebagaimana permasalahan tobat tidak akan sah kecuali dengan 3 langkah. Pertama, al-iqla'u 'anil dzunub, berhenti meninggalkan perbuatan dosa itu. Yang kedua, an-nadam, menyesali perbuatan dosa yang telah terjadi, dan penyesalan itu diiringi dengan istighfar. Yang ketiga, al-azmu ala adamil audah, berkomitmen untuk tidak mengulanginya lagi. Bila ini dilakukan, maka diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala. Tentunya kedepannya dia melakukan amal saleh berarti. Nah, bila ada hubungan dengan orang lain, ada syarat yang keempat. Apa itu? Dia harus mengembalikan haknya orang itu. Kalau itu harta, kembalikan hartanya. Kalau nama baiknya, kembalikan nama baiknya. Ya. Kalau itu hak yang lainnya, berikan kepada haknya. Ini. Kalau sampai ini tidak dilakukan, maka taubatnya tidak akan sah. Dosa besarnya masih lengket. Dan makanya di situ ada ungkapan tentang apa? Rajulun muflis, orang yang muflis. Apa itu orang muflis? Orang yang datang kepada Allah dengan amal soleh yang banyak tapi rugi. Hadisnya sahih. Dia bawa pahala puasa, pahala sholat, pahala haji dan yang lainnya, tetapi dia tidak menikmati pahala itu semua. Kenapa? Karena ketika di persidangan dihadirkan di hadapan Allah, ada orang-orang yang dulunya dia zalimi, meminta keadilan kepada Allah. Allah buka lembarannya, Allah melihat dosanya, Allah akhirnya membuat keadilan, kebaikan orang tadi diberikan kepada orang yang menuntut. Itu. Dan tidak hanya satu orang yang begitu, banyak orang habis ya. Ini dia. Jadi kalau seandainya kita ingin Allah Subhanahu wa taala menerima tobat kita, berhenti dari dosa-dosa yang kita lakukan itu. Kita boleh bersikap tawadhu ya, karena tawadhu adalah kunci kebaikan. Tidak sombong, karena sombong adalah sumber kerusakan. Iblis itu rusak gara-gara awalnya sombong. Ya, seperti itu. Bagaimana cara coba yang benar untuk membersihkan dirinya? Ya, sudah tadi sebutkan tadi. Bila dulu pernah berurusan dengan perkara tradisi dan pengobatan yang ada seperti mengeluarkan paku dalam tubuh dan tetap sholat, bagaimana cara tobatnya? Apakah dengan zikir dan zakat? Baik. Misalkan ada orang, ya biasanya maaf ini, ya kaula-kaula wanita biasanya pakai susu teke nang moto supaya kling orang ya kepincut, kedipan matamu membuatku, wah itu teke nunggu pipi supaya nek senyum buat orang gempor, nek ngomong so wah koyo opo ya. Ini susu, ini syirik. Dalam pelajaran tauhid Anda akan dapatkan tentang tiwala, tentang apa lagi itu? Tamaim, ya. Anda akan dapatkan itu.
Tiwala atau tamaim. Ya. Lah, kalau seandainya kita pernah berbuat seperti itu, lalu kemudian kita tobat, dan tobatnya minta orang lain mengeluarkan paku itu, ini bukan tobat namanya. Menghilangkan perbuatan syirik dengan syirik yang kedua. Pasang susu syirik, menekan susuknya dengan syirik, ya paduain. Nah terus bagaimana kalau sudah terlanjur? Istighfar. Karena kaitan dosa ini dengan Allah Ta'ala. Anda istighfar kepada Allah yang banyak. Jangan mengulangi lagi. Anda betul-betul mohon ampun kepada Allah atas perbuatan syirik ini. Ya. Dan jangan mengulangi lagi. Jangan. Antum tahu sebuah kisah yang luar biasa. Tukang sihirnya Fir'aun. Tukang sihirnya Fir'aun. Tukang sihir loh ini. Ya. Dan sihirnya sihir yang sangat besar. Sihir yang sangat besar. Allah mengatakan sihirnya besar. Ya. Mereka bisa menghipnotis. Tali seperti ular. Bisa. Tapi ketika mereka melihat apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu benar, tongkatnya benar-benar jadi ular dan memakan semua tali-tali dan kayu-kayu pendek yang mereka tebarkan, dan itu habis tali itu, nggak tersisa. Mereka mengatakan, mereka meyakini ini bukan sihir, ini dari Allah Ta'ala. Benar Musa ini. Langsung mereka serentak semuanya tanpa izin ke Fir'aun. Sujud. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tobat langsung. Dilepas ilmu itu. Langsung ikrar. Ya. Ikrar imannya kepada Allah dan imannya kepada Nabi Musa. Apa yang terjadi? Fir'aun murka. Kalian ini semua permainan kalian untuk mempermalukan aku di hadapan manusia semuanya. Kalian minta maaf, kalian beriman tanpa minta izin kepadaku. Aku akan siksa kalian, aku akan bunuh kalian, aku akan salib kalian, aku akan potong kalian tangan dan kaki kalian secara bersilang. Fir'aun kalau ngomong hukum. Ya. Fir'aun kalau ngomong hukum. Siapa yang berani menentang? Bunuh. Bayek wae dibunuh kok. Iki wa gede. Ya. Apa yang terjadi? Ketika mereka melihat, wah mati ini. Wis, bukan dapat hadiah tapi mati. Tapi mereka melihat adanya kebenaran itu. Pilih mana? Mati atau hadiah? Mati. Pertanyaan selanjutnya, apa nggak bisa mereka mengadakan kudeta kepada Fir'aun? Tukang sihir, jumlahnya banyak. Sikat aja Fir'aun itu. Hah? Dengan sihir mereka. Hah? Bisa tahu selanjutnya. Tapi mereka nggak melakukan. Ini perbuatan mungkar. Sihir itu perbuatan mungkar. Sekali mereka mengatakan beriman. Ilmunya saat itu langsung dibuang. Kematian yang dihadapi, mereka sabar. Mereka langsung doa. Allahumma afri alaina sabra. Wa tawaffana muslimin. Ya Allah, tuangkan kesabaran itu kepada kami, ya Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Dan matikan kami sebagai orang muslim. Disiksa, dipotong tangannya oleh Fir'aun. Mereka mati dalam keadaan muslim. Ini tukang sihir. Ya. Makanya tobatnya bagaimana itu? Tobat yang benar, tobatnya bersungguh-sungguh, tobatnya istighfar yang banyak kepada Allah SWT. Salah satunya dengan doa yang tadi saya bacakan tadi, doa Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari dosa syirik yang aku ketahui, dan aku mohon ampunan darimu dari dosa syirik yang aku jalankan namun aku enggak mengetahui.
Ya. Ya kalau dikatakan apakah dengan zikir dan zakat, dengan seluruh amal soleh yang lainnya. Anda perbaiki salat Anda kepada Allah, Anda perbaiki tauhid Anda kepada Allah, Anda perbaiki zakat Anda perbaiki puasa Anda dan semacamnya. Bila meninggal sebagian keluarga besar dengan tradisi 3-40 hari, bagaimana menyampaikan agar bisa diterima kalau kita tidak mengikuti tradisi tersebut? Baik. Kenduri. Ini kan kenduri ya? Ya. Bagaimana kalau seandainya kita menjelaskan kita nggak mau mengikuti tradisi tersebut? Ikhwani fillah rahimanallah. Seorang muslim itu sudah bukan waktunya lagi untuk menyembunyikan keislamannya. Ya. Bukan lagi saatnya menyembunyikan identitasnya. Ini bukan masa Mekah. Nggak ada fase Mekah, tidak ada. Islam sempurna. Kita harus menjalaninya dengan cara sempurna. Ya. Dan kita harus berani menjelaskan ini salah. Ustaz, saya dikucilkan dari keluarga. Anda punya Allah Ta'ala. Anda punya Allah Ta'ala. Buat apa Anda belajar tauhid? Carilah ridhonya Allah Ta'ala. Carilah ridhonya Allah Ta'ala. Perbaiki hubungan keluarga dengan cara yang lain. Tahu perselisihannya cuma satu. Masa gara-gara kenduri kabeh rusak? Coba itu, apa? Akan munduri. Loh. Tidak akan mungkin seperti itu. Saya yakin tidak akan mungkin. Saya beda sendiri dengan keluarga. Ini mungkin Pak Abu Rafi ini paling tahu nih. Ya. Paling beda sendiri sama keluarga. Dan memang harus ditunjukkan. Enggak. Bahkan dia omongi. Kamu, nek sampean kepingin, dede sampean saya ngomong gini. Guru sampean gak gini. Aku kalau ini mengikuti mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i nggak mengatakan dalam masalah ini. Belak-belakan. Ini silakan buka dalam kitab Al-Muhadzab tentang masalah jenazah. Yang bener ya apa? Gak berani. Ya Ustaz bisa ngomong, saya kan nggak bisa ngomong. Lah, kita bisa ngomong dalam sisi yang kita pahami. Minimal kita memiliki sikap. Maaf dalam masalah ini saya nggak bisa. Karena saya seperti ini. Saya akan berdoa untuk beliau dengan cara yang saya tahu dari Al-Quran dan Sunnah. Saya nggak akan tutup mata. Saya nggak akan. Enggak. Saya berdoa dengan cara saya. Biarlah nanti amalan-amalan ini masing-masing di hadapan Allah Ta'ala. Mana yang benar? Ya. Dalam masalah silaturahim tetap datang. Dalam masalah Idul Fitri, mereka butuh bantuan yang lainnya, kita tampil. Ya, insya Allah perbedaan itu akan dimasalahkan. Kalau kita pandai merawat bagaimana merajut ukhuwah. Masa satu sisi aja kita, di sana banyak mereka anggota keluarga yang ternyata maaf rusak dari sisi akhlak. Yo kok sik wawo. Wong kita loh gak rusak dalam masalah akhlak, hanya masalah ini kita nggak bisa. Masa rusak. Jadi sadarkan pada mereka. Kalau memang kita mau diembarku bener tak. Apa salahnya saya apa? Awakmu gak melok ini loh. Saya ini Islam. Saya nggak murtad. Saya menganggap ini ke keluarga saya dan yang lainnya. Hanya karena ini, dengan saya juga berdoa untuk beliau. Dalam sujud saya, dalam sholat malam saya dan yang lainnya. Adapun itu, yakinkah Anda orang-orang yang datang ke situ, Anda undang kemudian kasih makan ikhlas? Ojo-ojo ngalah berkat. Kulhu diwoco, ya sebenarnya gara-gara baca kulhu untuk bacaan akhirnya bablasan. Ini harus kita dudukkan masalah ini. Ya. Dan kita harus berani. Harus berani. Jangan sungkan. Saya maaf ini. Kasus banyak, Pak. Maaf ya. Mungkin akhwat-akhwat ini ya. Maaf. Ada perkara yang lebih parah dari ini sebenarnya. Sampai perkara itu masuk dalam masalah kehormatan dia sebagai seorang wanita. Nggak enak, gara-gara nggak enak akhirnya dia sulit. Anda nggak bisa seperti itu. Anda ini seorang wanita, bagaimanapun juga kehormatan Anda nomor satu. Kalau orang tua maksa, tapi itu pemaksaannya adalah melanggar perintah Allah, jangan diterus. Gak enak orang tua saya. Ya sudah urusan Anda, jangan tanya sama saya. Kalau bagaimana mungkin Allah akan menolong Anda kalau Anda nggak menolong agama Allah? Ingat,
In tansurullaha yansurkum. Bila Anda menolong agama Allah, Allah tolong Anda. Wa yuthabbit aqdamakum. Dan Allah akan meneguhkan langkah-langkah Anda. Lah nolong agama Allah enggak? Gak enak saya. Loh, ini gimana Allah akan menolong Anda? Kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas apa? Ihfadillah yafatka. Jaga Allah, Allah akan jaga dirimu. Kita harus punya sikap. Toh ini kan kalau mau ya maaf ya. Anggap toleransi ya, sudah toleransi sudah bisa. Saya nggak mau ikut seperti ini, saya ikut seperti ini ya. Itu pelaksanaan dewi. Saya ingkari Anda dari hati, saya doa dengan cara sendiri. Bisa itu. Anda bisa toleransi dengan non Nasrani, kenapa nggak bisa saya dengan saya? Dengan saya, aneh. Iya toh? Dengan Nasrani bisa. Sampai Joko Gedungi. Dengan pengajian sunnah bubar. Ini gimana ini? Ya akhi. Anda dengan kita lebih dekat daripada Anda dengan mereka. Dengan mereka Anda bisa bermanis-manis. Dengan kita Anda keras. Mana? Allah katakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad utusan Allah itu. Walladzina ma'a. Dan orang bersamanya. Orang-orang cinta dia, orang-orang yang mengikutinya, asyidda'al kuffar rahmau bainahum. Keras, tegas kepada orang kafir, saling menghormati, saling menyayangi sesama muslim. Ini kok terbalik. Asyidda'al muslim rahmau bainal kuffar. Ya apa? Ya, dibalik. Taib. Bila diganti doa bersama anak yatim, maka apa boleh? Allahu Akbar. Jawabannya sih boleh. Tetapi kenapa harus menunggu momentum itu gitu loh. Ya. Ini ada hartanya bapak tak kena anak yatimnya. Ya sudah kasih ono. Si enten ono petang puluh dino. Ya enggak usah. Ya. Paham ini? Engkau tahun ngarep, saya tahun nih bapak nih, ayo jodoh anak yatim. Yuk gak usah. Jangan terjebak dengan seremonial seperti itu. Silakan. Harta kita itu harta orang tua. Anta wa maluka li abi, kata Rasulullah kepada seorang sahabat. Ente dan harta ente milik orang tuamu. Maka apapun yang kita miliki, tatkala kita ingin bersedekah atas nama orang tua, langsung saja, nggak usah nunggu hari ini, hari itu, enggak, langsung. Ya, itu. Amal jariyah, betul amal jariyah. Pertanyaannya adalah apa? Doa anak yang soleh, iya betul adalah. Kok dilaksanakan nunggu momentum? Ini yang bid'ahnya di sini. Nggak perlu menunggu momentum, saat itu juga. Wong orang di dalam kubur yang ngenteni kos ini anakku rek kayak dungane enteni setahun jemput-jemput aja rek. Nang kuburan, bapak belur. Hah? Jangan. Tayyib, berinfak sedekah sama almarhumah bisakah? Bisa, tadi sudah disampaikan tadi. Ya, apakah sampai amal soleh dalam kubur? Sampai ya. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW ketika tanya Rasulullah SAW bagaimana dia memanfaatkan harta orang tuanya, kata Rasulullah buat sumur. Buat sumur. Makanya kami di Yayasan Minhajus Sunnah itu paling banyak program sosial itu sumur. Tandon, sumur, air dispenser. Istilahnya paling banyak berkutat dalam masalah air. Karena hadis Rasulullah SAW ini. Ya. Maka kalau ada orang-orang yang butuh sumur, butuh tandon yang lain, monggo. Datang ke Minhajus Sunnah. Sekarang proyeknya besar-besaran itu datang. Ya. Mereka labarkan tekinan di mana, ya semua jaluk gitu. Kalau mungkin antum semuanya punya informasi daerah sini kering Ustaz, butuh, ya silakan kasih informasi. Ya. Yang bantu mereka juga insyaallah. Doa dijauhkan doa syirik apa Ustaz? Tadi sudah saya sebutkan. Ya. Barakallahu fiik. Nanti kalau mau ditulis akan saya tuliskan, saya pinjam pensil penanya, akan saya tuliskan di baliknya ini untuk menjadi pelajaran buat kita semuanya. Baik, barakallahu fikum. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Ya. Ya, monggo. Pertanyaan pertama, tetangga saya depan itu Nasrani. Ya. Kemarin malam, kami sekeluarga
Mm-mm. Lalu pagar tertutup. Mm. Keluar anak saya. Mm. Lalu masuk jadi lemah, jadi bapak Ipan gitu. Mm. Di situ sebenarnya tidak ada cara apa-apa, Ustaz. Ya. Diberikan 5 porsi untuk kami keluarga. Wah, enak tuh. Gimana, Ustaz? Masya Allah. Apa yang dikasih Bu? Nah, tahu campur. Oh, tahu campur. Enak Bu, saya mau Bu. Baik. Ya, ya, ya. Baguslah. Jadi gini. Lanjut terus pertanyaan kedua. Satu dulu biar saya nggak lupa. Satu dulu biar saya nggak lupa. Ya. Jadi bagaimana hukumnya kita mendapatkan pemberian dari ahli kita? Boleh halal pada hukumnya. Pada hukum asalnya halal. Ya. Kita bertawun dengan mereka, saling memberi, kalau mereka butuh kita kasih, ya. Silakan dalam hubungan pluralitas boleh menghormati keberagaman, mengakui adanya keberagaman. Tapi pluralisme enggak. Keberagaman itu adalah satu, maka kita harus bersatu. Ya enggak sih. Lakum dinukum waliyadin, itu loh. Ya. Silakan. Nah, bagaimana kalau mereka punya acara, katakan mungkin Natalannya, lalu mereka memberikan bingkisan apa yang mereka miliki ke kita. Boleh nggak kita memanfaatkan? Selama barangnya tidak, pertama, selama barangnya itu dari unsur halal, halal. Artinya kalau nggak ada babinya, halal. Yang kedua, selama pemberian mereka kepada kita itu tidak dimasukkan dukungan kita kepada acara mereka, halal. Kalau ternyata pemberian itu dimaksudkan untuk dukungan kita pada acara mereka, ya, memberi mereka, ya jangan. Nah, kalau dari gambaran tadi, ya, ini halal. Tidak ada faktor pertama atau faktor kedua. Silakan. Wallahu ta'ala alam. Monggo Bu. Loh, pertanyaan kedua. Iya, pertanyaan kedua. Saya menerima pesanan nasi untuk dibagikan di masjid, Ustaz. Tapi si pemesan meminta untuk dimintakan doa untuk masjid tersebut. Itu bagaimana, Ustaz? Meminta didoakan gitu. Gak ada. Misal beliau pesan 50 bungkus. Lalu beliau pesan, Pak, nanti saya mohon didoakan di masjid tersebut. Tapi minta itu didoakan. Itu bagaimana, Ustaz? Hei, ya Ibu bilang aja pada takmirnya. Ya nggak apa-apa. Ya sudah, nggak apa-apa kan. Terus apa yang buat dia ini? Ya walaupun sebenarnya nggak perlu seperti itu. Ya. Ciri orang yang beriman itu gini loh Pak. Allah katakan dalam surah Al-Insan, wa yut'imuna ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dalam surah Al-Insan. Kalau nggak salah 8 kalau nggak salah itu. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Anda lihat dalam ayat itu. Saya lupa. Saya itu banyak lupa nomor ayat sih. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, cirinya mereka orang-orang beriman itu, mereka punya kegemaran memberikan makan. Ya. Kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang tertawan. Makanya sebenarnya ada satu hal yang kita belum menyentuh. Ngasih makan kepada orang-orang tawanan. Mereka manusia juga. Mereka butuh sentuhan kita juga. Ya. Kalau di luar negeri, kawan-kawan muslim yang di penjara itu orang-orang sama muslimnya ngasih makanan. Sering ngasih makanan. Seperti teman-teman yang di Australia yang dituduh waktu itu, tuduh teroris, padahal mereka enggak ada sangkut pautnya. Di penjara kan mereka. Ya di penjara. Di penjara ya banyak kaum muslim yang ngirim roti. Nah, roti yang banyak itu diambil dibagikan pada penduduk penjara semuanya, padahal banyak Nasrani dan yang lainnya. Tapi subhanallah muncul kebaikan di situ. Mereka mengenal indahnya Islam di situ. Ya, selama ini kan enggak. Orang di penjara itu adalah orang yang wis pokoknya elek. Ya kayak kapok jarno, temate kok wis. Sekarang kita seperti itu. Ya. Nah, ini yang kita jarang. Kemudian kita jarang ngasih makan kepada keluarga orang tawanan. Ketika
tulang punggungnya ditawan, ya siapa yang jadi penerus kebutuhan mereka? Ini kita belum menyentuh ini. Ya, seharusnya kita menyentuh di situ. Agar ada nilai positif yang bisa kita dapatkan. Ayatnya seperti ini loh masalahnya. Wa yutimuna ala hubbi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka mengatakan ini ayat selanjutnya mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Kami ngasih makan ini kepada kalian semata-mata karena Allah. Bukti semata-mata karena Allah apa? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami enggak butuh balas budi ataupun ucapan terima kasih. Ada asal dari Aisyah sebetulnya tentang orang-orang yang ngasih minta doakan. Tidak perlu, sudah. Jangan kotori segala Anda dengan seperti itu. Ya. Ini asarnya Aisyah, wallahu taala alam ya. Ya sebenarnya walaupun orang minta doakan sih enggak ada masalah pada intinya. Cuma khawatir nanti keikhlasannya hilang. Sebenarnya Allah punya cara sendiri kok. Niat kita itu sendiri, saya ngasih ini. Niat kita Allah sudah paham. Niat kita ini mengeluarkan, itu Allah paham untuk apa? Kan dikatakan innallaha alimun bidzatis sudur. Allah itu mengetahui apa yang ada dalam hati. Dibalas oleh Allah Ta'ala. Ini loh. Sebenarnya seperti itu. Ya kalau ada amalan seperti itu, ya sudah sampaikan pada takmirnya. Tolong nanti ini yang ngasih, bukan dia minta doakan. Urusan takmir sudah selesai. Urusan takmir. Ustaz, hukum makanannya apa? Ya halal. Dari mana kita mengharamkannya? Ya. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Afwan, barakallahu fikum. Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.